Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Engkau yang maha tahu, yang menyelidiki hati, yang membentuk setiap kami seturut kehendak-Mu. Bentuklah hati kami sehingga berkenan di hadapan Tuhan, lembut dan indah, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi.
Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengan firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidaklah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan di luar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkannya Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Amin. Bapak Ibu, kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini tentang satu karakter yang indah di dalam Tuhan, yaitu kelembutan hati. Musa disebut sebagai orang yang sangat lembut hatinya. Dan karena karakternya ini, ia mendapat pembelaan daripada Tuhan. Saat Miriam dan Harun mengatai dia, berbicara tentang hal yang buruk mengenai Musa yang mengambil seorang perempuan Kus, Tuhan marah dan menghukum Miriam. Karena karakternya yang indah inilah juga yang lemah lembut hatinya itu, Musa mendapat perkenanan dari Tuhan. Dikatakan di ayat 8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Dan Musa memandang rupa Tuhan. Oh, alangkah hal yang luar biasa bila kita dibela oleh Tuhan dan memiliki kedudukan istimewa di hadapannya. Bisa setiap kali bicara berhadap-hadapan dengan Tuhan. Bila kita ingin seperti Musa, kita mesti memiliki karakternya, yaitu kelemah lembutan atau kelembutan hati. Sebenarnya apa sih kelemah lembutan? Dari pribadi Musa kita bisa belajar apa itu kelemah lembutan atau kelembutan hati. Yang pertama, kelemah lembutan atau kelembutan hati adalah kesetiaan yang nampak dalam ibadah dan pelayanan. Ayat 7 dikatakan, "Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku." Setia dalam segenap rumah Tuhan ini dalam pengertian Musa setia menjalankan tugas ibadah dan pelayanannya
bagi rumah Tuhan. Seorang yang setia dalam ibadah dan pelayanannya adalah seorang yang lembut hatinya di hadapan Tuhan. Dia taat dan tunduk pada tugas yang ditetapkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita taat dan setia dalam tugas ibadah dan pelayanan kita? Setiap kali datang hari jam-jam ibadah, bagaimana hatimu? Engkau taat dan setia menundukkan diri untuk melaksanakan ibadahmu dengan baik, menjalankan pelayananmu sebaik-baiknya, atau banyak pertimbangan yang mewarnainya? Seorang yang lemah lembut hatinya, setia dalam tugas ibadah dan pelayanannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang yang lembut hatinya adalah seorang yang tidak berbelat-belit. Di ayat 8 dikatakan, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Ini poinnya, terus terang, bukan dengan teka-teki. Kalimat ini tidak hanya menunjukkan Tuhan yang bisa berkomunikasi terbuka apa adanya dengan Musa, tetapi juga menunjukkan sisi daripada Musa, seorang yang terang hatinya, tidak berbelat-belit. Orang yang lembut hatinya, tidak berbelat-belit. Dia apa adanya. Tidak sulit berkomunikasi dengan orang yang lembut hatinya. Sebaliknya, orang yang keras hati, orang yang hatinya licik, sulit kita berkomunikasi. Seringkali apa yang kita sampaikan disalah mengerti, dipelintir, diputar balikkan. Tetapi tidak demikian dengan Musa. Musa seorang yang lembut hatinya, terang, dia tidak berbelat-belit, tidak penuh dengan teka-teki, dia apa adanya. Itulah yang membuat dia bisa memandang rupa Tuhan. Yang ketiga, seorang yang lembut hatinya adalah seorang yang tidak pendendam, tetapi pemaaf dan memberkati orang lain. Saat Harun menyadari kesalahannya dan memohon Musa untuk berdoa bagi kesembuhan Miriam yang telah mengatai dia, Musa langsung berdoa memohon kesembuhan bagi Miriam. Seorang yang lembut hatinya, tidak pendendam, mudah mengampuni, bahkan memberkati orang yang menyakiti dia. Itulah yang dilakukan Musa. Karakter indah yang membuat Tuhan mencintai, mengasihi Musa. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa memiliki hati yang lembut seperti Musa? Bapak Ibu, kelembutan hati didapat dari hasil keintiman dengan Tuhan. Galatia 5 ayat 22-23, kelemah lembutan adalah buah daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Bila kita beri keleluasan berkarya, dia akan berkarya karakter-karakter indah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ini poin kita hari ini, dan penguasaan diri. Itu semua adalah buah Roh Kudus. Mari tingkatkan keintiman kita dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah kita, dan terutama beri keleluasaan Allah Roh Kudus bekerja dalam kita, berbuah karakter-karakter yang indah yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di hari yang baru, Engkau berfirman menuntun kami tentang satu karakter ilahi
yang seharusnya dimiliki setiap anak-anak Tuhan, yaitu kelemah lembutan. Kami rindu memiliki hati yang lembut. Seperti hamba Musa yang engkau demikian kasihi sehingga engkau membelanya dan memiliki kedudukan yang istimewa dapat berhadap-hadapan denganmu Tuhan. Itu artinya doa-doa kami dijawab. Bimbinglah kami memiliki hati yang lembut seperti hamba-Mu. Allah Roh Kudus, berkaryalah dalam diri setiap kami. Tuntun kami oleh kebenaran-kebenaran-Mu. Berbuahlah seturut kehendak-Mu. Penuhkan hati kami dengan buah-buah Roh Kudus, sehingga kehidupan kami menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Sepanjang hari ini kami berjalan bersama dengan Tuhan, biar karakter itu nampak. Bimbing kami, latih kami Tuhan, seturut kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, doa pagi kita pagi hari ini. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan, menghayati karakter ilahi, hati yang lembut. Tuhan memberkati. Shalom.